Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara dengan topik astronomi. Ya, jadi dalam beberapa minggu terakhir ini ada berita yang cukup besar ya, cukup viral di dunia astronomi, yaitu ada suatu komet yang dipercaya berasal dari luar tata surya kita yang sudah masuk ke dalam tata surya kita dan sekarang sedang melintasi di tengah-tengah tata surya kita sebelum nanti akhirnya akan keluar lagi dari tata surya ya. Nah, ini adalah foto yang didapat dari salah satu teropong yang ada di bumi, yaitu yang bernama Atlas. Itu terletaknya di negara Chile. Nah, pada kira-kira bulan Juni atau Juli tahun ini, mereka menangkap ada suatu benda yang tidak biasa yang terlihat melintas di langit. Nah, kemudian ini sudah dipastikan adalah benda yang kemungkinan besar komet yang bukan berasal dari dalam tata surya kita. Komet ini diberi nama 3I Atlas. Jadi Atlas itu adalah nama observatorinya di mana komet ini pertama kali terdeteksi. Kemudian 3I itu artinya 3 itu ketiga, I itu dari interstellar ya, kata interstellar artinya berasal dari bintang yang lain. Jadi sebelum ini sudah ada 2 komet lain yang juga berasal dari luar tata surya yang terdeteksi juga masuk ke dalam tata surya kita. Itu terjadi di tahun 2017 dan 2019. Nanti kita akan lihat lintasan dari kedua komet tersebut ya. Nah, animasi ini menunjukkan lintasan dari 3I Atlas. Jadi ini adalah lintasannya. Yang pertama kali kita lihat adalah bahwa lintasannya itu melengkung ya. Jadi dia melengkung itu karena terpengaruh oleh gaya gravitasi dari matahari dan oleh planet-planet yang ada di dalam tata surya ya. Jadi kalau tidak ada matahari, itu dia akan melintas secara lurus. Nah, dia melintas melengkung ini karena efek gravitasi dan gaya gravitasi itu yang nanti akan kita bahas. Nah, kita lihat ya, ini bulan ini tepatnya minggu lalu ya, hari Jumat kalau nggak salah, Atlas ini melintasi dekat sekali dengan planet Mars. Nah, kemudian sekarang ini dia sedang meneruskan lintasannya. Ini bumi ada di sini sekarang ya, dia di belakang matahari, jadi tidak kelihatan. Nanti baru kelihatan lagi dari bumi itu kira-kira bulan November. Setelah itu dia akan keluar dari tata surya kita ya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Atlas itu adalah benda langit atau komet yang dipercaya sebagai suatu komet yang berasal dari tata surya lain yang sudah ketiga kalinya terdeteksi oleh manusia. Yang pertama itu di tahun 2017 ada benda lain yang juga dipercaya berasal dari luar tata surya kita atau dari bintang yang lain. Nah, ini diberi kode 1I, 1 itu 1, I itu interstellar, jadi benda pertama dari luar tata surya yang terdeteksi oleh manusia. Nah, pada tahun 2019 ada lagi satu komet dari luar tata surya yang juga masuk ke dalam tata surya kita. Nah, ini diberi nama kode 2I atau interstellar yang kedua. Dan lintasannya itu juga cukup dekat dengan matahari ya, sehingga dia juga berbelok karena gaya gravitasi dari matahari. Nah, kedua komet ini dia sudah berada lagi di luar dari tata surya kita. Nah, ini kecepatannya tinggi sekali. Ya, mereka ini kalau diukur dari bumi kecepatannya itu puluhan kilometer per detik. Jadi cepat sekali ya. Bagaimana suatu benda langit yang masuk ke dalam tata surya dan kemudian melintas dekat matahari itu bisa berbelok seperti ini.
Nah, perilaku seperti ini sebetulnya sudah diprediksi sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau ada satu benda langit yang lewat dekat dengan benda langit yang lain, ya dalam hal ini matahari ya, benda itu akan tertarik masuk ke dalam medan gravitasi dari matahari ini. Yang pertama itu adalah bahwa kecepatannya akan makin tinggi karena dia tertarik makin cepat oleh gaya gravitasi. Kemudian yang kedua, jika dia tidak bertabrakan dengan benda langit itu, dia akan melingkar, ya, lintasannya akan melingkar memutari benda langit itu dan kemudian arah lintasannya akan berbelok seperti komet ini ya. Nah, makin dekat dia dengan medan gravitasi itu, makin kecil radius putarannya, jadi dia berbeloknya itu makin tajam ya. Nah, kita lihat ini yang komet yang kedua, itu karena tidak terlalu dekat dan juga karena kecepatannya kelihatannya lebih tinggi, jadi dia berbeloknya itu tidak setajam dari yang pertama ini. Ya, tapi kita lihat bahwa tetap saja dia berbelok. Nah, ini karena gaya gravitasi dari matahari terutama ya, dan juga gaya gravitasi dari planet-planet yang mengitari matahari ini. Nah, ini perilaku seperti ini sudah diprediksi dari ratusan tahun yang lalu ya. Nah, orang yang pertama kali mengekspresikan gaya gravitasi dalam bentuk matematis itu adalah Isaac Newton. Jadi dia mengatakan bahwa besarnya gaya gravitasi itu adalah fungsi dari massa kedua benda ini, ya. M1 itu massa dari bumi, M2 itu massa dari bulan, dibagi dengan jarak di antara keduanya, kuadrat. Jarak ini adalah jarak antara titik pusat bumi dengan titik pusat bulan. Nah, ini berlaku untuk semua benda langit. Tidak hanya bulan dengan bumi, tapi juga antara bumi dengan matahari, antara Mars dengan matahari, dan juga antara bumi dengan planet Mars. Pokoknya semua benda yang di langit itu saling memberikan gaya tarik menarik ya, karena masing-masing benda itu punya medan gravitasi. Nah, yang menarik di sini adalah ini ya, jarak kuadrat ini. Nah, ini disebut hukum kuadrat terbalik. Jadi artinya jika jarak antara kedua benda ini makin jauh, gaya tarik menarik di antara mereka juga makin kecil, dan kecilnya itu sebagai fungsi dari jarak itu kuadrat. Jadi kalau misalnya jaraknya bertambah jauh 2 kali lipat, gaya gravitasinya itu bertambah kecil sebanyak 2 kuadrat atau 4 kali lebih kecil. Seandainya jaraknya 3 kali lebih jauh, gaya gravitasinya itu 3 kuadrat atau 9 kali lebih kecil. Jadi itu artinya hukum kuadrat terbalik, atau dalam bahasa Inggrisnya inverse square law. Kemudian Newton juga memformulasikan suatu hukum lain yang berkaitan dengan gerak ya, yang disebut sebagai hukum gerak Newton. Nah, ini adalah rumus yang sangat terkenal. Ini dikenal sebagai hukum Newton yang kedua. Ini dikenal sebagai hukum Newton yang kedua. Jadi hukum ini mengatakan jika ada satu gaya yang bekerja di suatu benda, benda itu memiliki massa M, maka gaya tersebut akan menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan atau akselerasi A gitu ya. Jadi ini hukum kedua Newton. Jadi kalau kita gabungkan hukum gravitasi Newton yang tadi dengan hukum gerak yang ini, kita bisa menjelaskan gerakan dari suatu benda ketika dia berada di dalam medan gravitasi suatu benda yang lain. Ya, jadi kita bisa menjelaskan bentuk orbit dari benda tersebut, ya misalnya orbit bulan mengitari bumi, dan juga bisa memprediksi periodenya ya. Periodenya itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda itu untuk menyelesaikan satu putaran.
Di zaman Newton atau sebelum Newton, orang itu tidak mengetahui apa yang membuat suatu benda itu bisa mengitari benda lain ya, atau mengorbit benda lain. Misalnya mengapa bumi mengitari matahari, mengapa bulan mengitari bumi. Jadi Newton yang pertama kali menyadari bahwa orbit dari suatu benda itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Jadi dia membuat suatu perumpamaan seperti ini ya. Ini disebut perumpamaan Newton's Canon atau meriamnya Newton. Bisa kita menjatuhkan satu benda ya di bumi, kita lepaskan aja, dia akan langsung jatuh ke bawah kan, secara lurus. Tapi bagaimana misalnya benda itu kita lempar ke samping, atau kita tembakkan ke samping ya, dalam hal ini dengan menggunakan meriam. Kalau kita tembakkan dengan meriam ke arah samping, dengan power yang tidak terlalu besar ya, bahwa pada akhirnya kan dia akan, pelurunya akan meluncur ke samping, tapi kemudian akan melengkung dan jatuh kan. Nah itu kita bisa lakukan terus dengan menambahkan power. Misalnya kita ambil meriam yang lebih besar, kemudian kita tembakkan lagi ke arah samping dengan power yang lebih besar. Nah ini pelurunya itu akan lebih jauh, tapi akhirnya akan jatuh juga. Nah artinya lintasan melengkung ini disebabkan oleh gaya gravitasi. Karena kalau tidak ada gaya gravitasi, dia kan tidak akan tertarik ke bawah kan. Nah ini kalau kita lakukan dengan meriam yang sangat besar, dengan sangat powerful, kita tembakkan dengan power yang besar, sehingga kecepatan pelurunya itu cepat sekali. Nah pelurunya itu akan mencoba jatuh ya, akan mencoba jatuh, tapi karena permukaan bumi ini melengkung, dia tidak kena tanah, jadi terus-menerus melengkung, tapi kok nggak kena gitu kan, sampai akhirnya kembali ke titik awalnya. Nah, jadi pemikiran seperti ini yang membuat Newton kemudian menyadari bahwa orbit bulan itu karena adanya gravitasi. Jadi kalau tidak ada gaya gravitasi, bulan itu tidak akan berputar mengelilingi bumi. Nah, Isaac Newton sendiri itu tidak mengembangkan rumusnya itu dari nol. Dia bergantung pada observasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh seseorang yang bernama Johannes Kepler. Dialah yang meletakkan dasar-dasar dari gerakan orbit ya dari suatu benda di sekitar benda lain. Dan hasil observasi dari Kepler inilah yang memandu Isaac Newton untuk akhirnya mendapatkan formula matematisnya itu ya. Jadi apa sebenarnya yang diobservasi oleh Kepler? Kepler itu pertama, dia melihat dari data-data yang dikumpulkan oleh, tidak hanya oleh dia sendiri, tapi juga oleh orang lain, bahwa orbit dari planet mengitari matahari itu tidak bulat, ya, tapi lonjong atau elips. Nah, ini adalah satu observasi yang dia lihat. Jadi semua benda langit di tata surya itu berputar itu mengikuti bentuk elips. Bulan juga demikian. Bulan mengitari bumi itu tidak dalam bentuk yang lingkaran sempurna ya, tapi bentuk lonjong. Jadi Newton dipengaruhi oleh pengetahuan ini. Jadi ketika dia memformulasikan rumusnya, ya, dia harus memakai rumus yang jika dipecahkan rumus itu akan memberikan bentuk lonjong seperti ini. Dan dia mengatakan kalau bentuk orbit lonjong ini hanya bisa didapat kalau memakai hukum kuadrat terbalik. Ya, ini yang membuat dia kemudian mencoba hubungan ini. Kalau kita gabungkan hukum gravitasi Newton dengan hukum gerak Newton yang tadi ya, ini sebelah kiri ini adalah hukum gerak Newton F equals ma, tapi diaplikasikan ke bentuk melingkar. Jadi akselerasi A itu menjadi V kuadrat dibagi R. Nah, akselerasi ini disebut akselerasi sentripetal. Ini sudah pernah saya jelaskan ke salah satu video saya yang sudah agak lama ya, di mana saya berbicara tentang gerakan melingkar. Jadi akselerasi dalam gerakan melingkar itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, V kuadrat
dibagi dengan R. Jadi sebelah kiri ini adalah hukum kedua Newton, sebelah kanan ini adalah hukum gravitasi Newton. Jika kita gabungkan seperti ini, ya, dan kita pecahkan dalam bentuk persamaan diferensial, kita akan melihat bahwa kita akan mendapatkan penyelesaian seperti ini, di mana R ini adalah bentuk dari lintasan ini. Nah, dalam matematika ini adalah rumus yang dipakai untuk menggambar benda yang berbentuk elips seperti ini ya, atau berbentuk lonjong. Nah, ini adalah suatu bukti matematis yang akhirnya bisa diajukan oleh Newton untuk menjelaskan secara matematis lintasan lonjong yang sudah diobservasi oleh Kepler beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, observasi kedua yang dibuat oleh Kepler itu adalah bahwa dia melihat bahwa dalam melintasi bentuk lonjong ini, kecepatan dari planet itu tidak konstan ya. Jadi kalau planet itu berada jauh dari matahari, dia agak melambat, tapi ketika dia berada dekat dengan matahari, dia kecepatannya menjadi bertambah, gitu ya. Nah, ini oleh Kepler disebut hukum keduanya. Nah, sering juga diberikan nama hukum area karena Kepler pertama kali menjelaskannya dalam bentuk perhitungan area ini. Ya, jadi kalau kita menarik garis dari planet tersebut ke matahari, ya, garis tersebut itu dia akan menyapu dalam satu periode waktu tertentu, dia kan akan menyapu suatu luas area ya, atau satu sektor ini ya. Nah, di sepanjang lintasan ini dalam periode waktu yang sama, misalnya katakanlah 1 hari, garis tersebut akan menyapu luas area yang sama dimanapun dia berada. Jadi misalnya kalau dia berada jauh dari matahari, dia berada sebelah sini, ini area yang tersapu oleh planet ini dalam waktu misalnya 1 hari. Nah, tapi kalau dia berada di dekat dari matahari, ya, dia akan menyapu area seperti ini, ya, dalam waktu 1 hari juga. Nah, area yang pertama ini dengan area yang kedua itu luasnya sama. Nah, jadi apa artinya? Nah, artinya ketika dia berada di sini, di lintasan yang paling dekat dengan matahari ini, lintasi jarak yang lebih jauh, artinya dia kecepatannya harus bertambah demi supaya area yang disapu ini tetap sama besarnya dengan area di sini. Nah, ini yang diamati oleh Kepler yang disebut sebagai hukum area. Nah, belakangan ya, setelah Newton, kita mengetahui bahwa sebetulnya yang terjadi di sini adalah apa yang disebut hukum kekekalan momentum sudut ya, atau conservation of angular momentum. Nah, itu artinya momentum yang dimiliki oleh planet itu ketika dia melintasi bentuk lonjong ini, dia konstan. Momentum sudut itu sendiri dihitung berdasarkan kecepatan dari planet tersebut dikalikan dengan jaraknya dari matahari. Itu artinya ketika planet itu berada pada jarak yang jauh dari matahari, kecepatannya itu harus berkurang. Sedangkan ketika dia berada pada jarak yang dekat dengan matahari, kecepatannya itu harus meningkat supaya momentum sudutnya itu tetap sama. Jadi itu artinya conservation of angular momentum ya. Nah, selanjutnya Kepler juga membuat observasi yang ketiga, itu berkaitan dengan waktu tempuh dari planet ini dalam menyelesaikan 1 kali putaran ya, mengitari matahari. Nah, dari pengamatannya Kepler memberikan proposal bahwa periode atau waktu tempuh untuk 1 orbit kuadrat itu proporsional dengan setengah dari sumbu
utama ini pangkat 3. Ya, jadi sumbu utama ini kan ini dalam gambar ini 2A ya. Major axis ini sumbu utama 2A. Setengahnya itu A. Jadi periode tempuh satu orbit kuadrat itu proporsional dengan setengah dari sumbu utama pangkat 3. Nah, Kepler sendiri tidak punya bukti teoritis ya, perhitungan yang menjustifikasi hubungan ini. Ini hanya pengamatan dia. Kemudian kita menggabungkan juga dengan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, secara matematis kita bisa buktikan bahwa akhirnya kita bisa mendapat hubungan seperti ini ya. Jadi nah itu hubungannya seperti ini, dan kita lihat ini dalam bentuk yang mirip sekali dengan apa yang diajukan oleh Kepler. Jadi melalui hukum Newton kita bisa membuktikan bahwa observasi atau pengamatan dari Johannes Kepler itu benar. Nah, ini rumus-rumus ini ya. Nah, ini pengamatan dari Kepler, kemudian juga rumus-rumus yang diajukan oleh Newton untuk menjelaskan semua hukum Kepler ini sampai sekarang masih dipakai ya untuk menjelaskan pergerakan benda-benda langit. Apakah itu pergerakan planet, apakah itu pergerakan asteroid yang masuk ke dalam tata surya, atau itu komet, ya, ataukah itu satelit buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa. Itu semua dihitung berdasarkan landasan yang sudah dibuat oleh Kepler dan Newton ratusan tahun yang lalu ya. Jadi kembali ke Atlas tadi ya, jadi 3i Atlas itu masih berada dalam solar system kita, dan dia ini perkiraan lintasannya. Jadi nanti bulan, kita lihat nih tanggalnya ya, 30 Oktober ya, dia akan berada pada posisi terdekat dengan matahari nih. Jadi titik 3 ini ya. Jadi dia jaraknya terdekat dengan matahari pada tanggal 30 Oktober. Kemudian pada tanggal 2 November dia akan berada di sini. Nah, dia akan berada dengan dekat dengan salah satu pesawat luar angkasa yang sedang dikirim ke Jupiter ya. Kebetulan akan lewat dekat. Nah, ini sudah dijadwalkan pesawat luar angkasa ini dia akan memonitor lintasan dari Atlas dan akan tentu saja mengambil gambar-gambar yang resolusinya lebih baik dari yang sejauh ini sudah pernah ditangkap. Nah, kemudian dari tanggal 30 Oktober sampai selama bulan November dia akan berada di sini. Nah, pada saat ini bumi itu berada di sini ya. Jadi nanti akan kelihatan lagi dari bumi. Sekarang dia berada di sekarang Atlas itu berada kira-kira di sini, sedangkan bumi berada di sini. Jadi si Atlas ini lagi bersembunyi di belakang matahari. Ya, kira-kira di sini ya, tidak kelihatan dari bumi. Tapi nanti bulan November dia akan berada kira-kira di sini dan bumi akan di sini, sehingga bisa dipantau lagi dari bumi. Jadi buat Anda teman-teman yang tertarik untuk mengikuti pergerakan dari Atlas, bisa memantau banyak website yang memberikan update terbaru ya, terutama website dari NASA, tapi juga ada website dari European Space Agency, di mana mereka akan memberikan gambar-gambar terbaru. Sekian dulu penjelasan dari saya, obrolan tentang tamu dari luar tata surya ini. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan interest kita terhadap dunia astronomi secara umum dan secara lebih luas lagi terhadap dunia fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada topik selanjutnya.